Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas seizin Tuhan, kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Namun marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memimpin kita untuk masuk di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Kemenangan Mutlak. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Wahyu 12 ayat 10-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Saudara, ketika melihat kembali tentang Wahyu 12 ini, dari awal pasal ini kita mengetahui bahwa naga itu adalah simbol dari iblis. Perempuan adalah simbol dari umat Allah, dan anak laki-laki adalah simbol dari Mesias. Naga itu sendiri digambarkan memiliki kekuatan yang hampir tidak terkalahkan, karena digambarkan memiliki tanduk 10, 7 kepala dan 7 mahkota yang melambangkan kekuatannya yang besar. Namun naga atau iblis itu yang tidak dapat dikalahkan oleh ciptaan yang lain, pada akhirnya bertekuk lutut di bawah kaki Mesias. Apa yang tercantum di pasal 12 ini memang bersifat apokaliptik, namun prinsip peristiwa ini juga berulang di dalam kehidupan manusia, khususnya di dalam kehidupan umat pilihan Allah. Memang setan merencanakan agar orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, agar jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi justru dari nyanyian kemenangan ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan mudahnya mengalahkan si iblis. Ada sukacita dari nyanyian kemenangan ini, bahwa umat Allah selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Allah sendirilah yang menjaga dan mengaruniakan agar iman kita tetap teguh, sekalipun kesulitan dan tantangan kehidupan itu kita hadapi. Seperti contoh Yusuf yang dirancangkan kejahatan oleh saudara-saudaranya, tetapi Allah telah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan karena Allah berdaulat atas segala sesuatu. Rancangan jahat iblis tidak akan sanggup untuk mengalahkan rancangan kekal dari Allah Tritunggal. Memang betul, iblis berkuasa, tetapi ia tidak maha kuasa. Satu-satunya pribadi yang maha kuasa adalah Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti yang tercantum di Roma 8 ayat 31 yang mengatakan, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Dengan kata lain, kemenangan mutlak itu sudah pasti terjadi ketika kita berada di pihak Allah. Bukan kemungkinan, tetapi pasti terjadi. Kemenangan mutlak bersama Allah. Iblis dan bahkan maut tidak akan berkuasa atas umat Allah ketika kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sekalipun demikian, saudara-saudara terkasih, memang iblis telah kalah dan tidak dapat bangkit kembali. Namun ia masih terus mengintai kita agar kita jatuh ke dalam dosa. Iblis bertekad agar ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka melalui perbuatan kita lah kita menyakiti hati Allah. Karena itu hendaklah hidup kita terus dijaga dengan kewaspadaan. Berusaha untuk hidup kudus setiap hari.
yaitu hidup bersih dari dosa. Tentu ini bukanlah sesuatu tuntutan yang memberatkan kehidupan kita. Sebaliknya, kita akan terus melihat kemuliaan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat hidup yang penuh dengan kemenangan setiap harinya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami untuk melihat dan menyadari bahwa kejahatan itu tidak berkuasa lagi atas kami. Iblis tidak memiliki kuasa lagi atas kami. Dan kami pun bersyukur karena Allah telah menjamin kemenangan mutlak di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang berdaulat, yang mengasihi kami. Dan kiranya Engkau juga yang memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini, agar kami boleh dapat hidup dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Agar kami boleh dapat menjalani hidup ini sesuai dengan perkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.